Halo pejuang Ukom Bidan, selamat siang. Oke, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar makin semangat buat video-video soal-soal uji kompetensi bidan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video tentang perdarahan antepartum. Teman-teman udah tahu belum apa itu perdarahan antepartum? Ayo, mau jadi bidan harus tahu apa itu perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum itu yaitu perdarahan yang terjadi pada trimester ke-3, teman-teman. Jadi di usia kehamilan di atas 28 minggu ya teman-teman ya. Bedain antara perdarahan kehamilan muda, perdarahan antepartum. Jadi harus paham perbedaannya ya teman-teman. Kalau kehamilan muda itu perdarahan di bawah 20 minggu. Kalau perdarahan antepartum itu perdarahan di atas 28 minggu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Nyonya N usia 29 tahun, hamil anak kedua, usia kehamilan 35 minggu. Datang ke PMB mengeluh perutnya terasa tegang dan keras, serta keluar darah dari kemaluannya berwarna merah kehitaman. Hasil anamnesis, ibu mengatakan kemarin terjatuh di kamar mandi. Hasil pemeriksaan DJJ tidak terdengar. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang terjadi pada kasus di atas? A. Ruptur uteri, B. Abortus iminen, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, dan E. Abortus incomplete. Ayo teman-teman, kata kuncinya. Pertanyaannya adalah yang ditanya diagnosa ya teman-teman. Kita cari kata kunci di soal. Dia sudah usia 35 minggu. Dia perdarahan berwarna merah kehitaman teman-teman. Berarti dia adalah perdarahan antepartum ya. Kalau abortus iminen itu adalah perdarahan kehamilan muda. Jadi udah jelas ya, karena mereka di bawah 20 minggu. Jadi bukan B dan bukan E. Berarti jawabannya antara A, C, dan D. Kita lihat lagi, kata kunci di soalnya adalah DJJ-nya sudah tidak terdengar. Terus perutnya teraba tegang dan keras, warna merah kehitaman, dan dia habis jatuh dari kamar mandi. Berarti itu adalah ciri-ciri perdarahan. Ya, solusio plasenta. Ya teman-teman, jadi ciri-ciri dari solusio plasenta itu adalah darahnya warnanya merah kehitaman teman-teman. Kemudian perutnya teraba tegang dan keras teman-teman. Habis itu DJJ dia udah nggak terdengar atau biasanya jadinya fetal distress ya, atau gawat janin. Paham ya teman-teman untuk kasus solusio plasenta ya. Selanjutnya kita jawab soal nomor 2. Nyonya J, G4, P3A0, usia 37 tahun, hamil 30 minggu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervaginam, berwarna merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu. Hasil pemeriksaan DJJ negatif, palpasi ditemukan perut ibu teraba keras, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. Pertanyaannya, tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah A. Tirah baring total, B. Pimpin persalinan, C. Persiapan SC, D. Vakum ekstraksi, E. Pantau kemajuan persalinan. Ayo teman-teman, apa diagnosanya? Diagnosanya tetap solusio plasenta ya teman-teman, karena di sini merah kehitaman, terus DJJ-nya juga sudah negatif. Terus perutnya teraba keras ya teman-teman, dan ada nyeri perut menetap. Jadi diagnosanya adalah solusio plasenta ya teman-teman. Oke, solusio plasenta.
Yang ditanya pertanyaannya adalah tindakan yang dapat dilakukan bidan. Lihat setting tempatnya teman-teman, dia ada di rumah sakit. Jadi bidan rumah sakit ketika dapat pasien datang dengan keadaan solusio plasenta, apakah yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu ya teman-teman, kalau tirah baring total itu bukan untuk solusio plasenta ya, tapi untuk abortus. Maka jawaban 1 salah ya teman-teman. Apakah pimpin persalinan? Jawabannya persiapan SC, vakum ekstraksi, atau pantau kemajuan persalinan. Jadi teman-teman, untuk kasus perdarahan solusio plasenta itu penata laksanaan di rumah sakit itu dibagi jadi 2 teman-teman. Kalau perdarahannya itu berat dan pembukaan itu lengkap, maka bisa dilakukan vakum ekstraksi. Tapi jika pembukaan serviks belum lengkap, maka lakukan SC. Itu jika perdarahan hebat, teman-teman. Di soal ini bukan perdarahan hebat, dia hanya mengeluh perdarahan biasa ya, nggak banyak. Berarti kita anggap ini adalah perdarahan ringan. Jadi kalau penata laksanaan di rumah sakit dengan solusio plasenta perdarahan ringan, itu kalau DJJ-nya normal, maka langsung lakukan SC, teman-teman. Kalau DJJ negatif, maka pertimbangkan persalinan pervaginam, teman-teman. Kalau DJJ negatif, nadi dan tekanan darah ibu bermasalah atau mengarah ke kondisi shock, maka langsung pecahkan ketuban. Jika tetap udah dipecahin ketuban tidak ada kemajuan persalinan, maka lakukan SC, teman-teman. Kalau gawat janin, ya, maka lakukan persalinan pervaginan atau SC. Jika persalinan pervaginam tidak memungkinkan. Jadi kita lihat macam-macamnya dulu ya teman-teman. Kalau di rumah sakit itu ada 2 kan ya, ketika perdarahan berat atau perdarahan ringan, dan dilihat lagi kondisi bayinya, kondisi DJJ-nya. Jadi kalau di soal ini dia datang kondisi DJJ sudah negatif dengan perdarahan nggak terlalu banyak ya, perdarahannya ringan, karena di sini tidak dibilangin bahwa darahnya banyak keluar, nggak dibilangin seperti itu, maka kita anggap perdarahan ringan. Perdarahan ringan dengan DJJ negatif atau tidak ada, maka kita harus pertimbangkan persalinan pervaginam. Lihat lagi, karena kondisi tekanan darah ibu semua masih dalam keadaan normal, maka kita tidak perlu pecahkan ketuban. Yang tadi saya bilang kan, jika DJJ negatif, nadi dan tekanan darah ibu bermasalah, maka lakukan pecah ketuban. Kalau nggak ada kemajuan baru SC. Tapi ini karena masih kondisi ibunya juga normal semua, nggak ada tanda-tanda shock, DJJ udah negatif, maka kita pertimbangkan untuk persalinan pervaginam. Kalau pertimbangan untuk persalinan pervaginam, kita nggak bisa langsung pimpin persalinan kan teman-teman. Persiapan SC enggak, karena kita pertimbangkan untuk persalinan pervaginam. Vakum ekstraksi juga enggak. Kalau vakum ekstraksi itu ketika perdarahan berat dan pembukaan sudah lengkap. Jadi yang kita lakukan adalah pantau kemajuan persalinan. Ya kan, karena kita akan melakukan persalinan pervaginam. Oke, paham ya teman-teman ya? Untuk penata laksanaan kasus solusio plasenta di rumah sakit. Oke, lanjut kita pertanyaan ke soal nomor 3. Nyonya O usia 38 tahun, G2 P1A0, hamil usia 31 minggu, datang ke PMB dengan keluhan saat bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir, tidak disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, dan HB sudah 8,5 gram per sten. Pertanyaannya, diagnosis yang tepat pada kasus Nyonya O adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus iminen, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, dan E. Abortus incomplete. Ayo, pertanyaannya apa teman-teman? Yang ditanya adalah diagnosis. Apa jawabannya teman-teman? Jelas banget loh ini. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya yang keluar adalah darah segar lewat jalan lahir, tidak disertai nyeri perut. Berarti itu diagnosa untuk kasus
Kalau abortus bukan ya teman-teman, karena usia kehamilan dia sudah 31 minggu. Maka jawabannya diagnosisnya adalah plasenta previa. Jadi kalau plasenta previa itu darahnya segar dan dia tidak disertai nyeri perut. Jadi teman-teman jangan bingung untuk membedakan antara plasenta previa dengan solusio plasenta. Ingat-ingat saja, plasenta previa itu darahnya segar dan tidak ada nyeri perut. Kalau solusio plasenta itu darahnya berwarna merah kehitaman dan ada nyeri perut karena dia perutnya nanti terabas keras dan tegang. Paham ya teman-teman ya? Membedakan antara plasenta previa dengan solusio plasenta. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Jadi jawaban soal nomor 3 tadi plasenta previa ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Nyonya Z G1P0A0 usia 27 tahun, hamil 34 minggu. Datang ke rumah sakit mengeluh tiba-tiba keluar darah merah segar dari kemaluannya dan tidak disertai nyeri. Palpasi TFU 3 jari di bawah PX, kepala belum masuk panggul, DJJ positif. Kondisi ibu lemas, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, cepat dan kecil. Pertanyaannya, penanganan yang tepat yang harus dilakukan terhadap Nyonya Z adalah A. Induksi persalinan, B. Lakukan PDMO, C. Persiapan SC, D. Lakukan observasi perdarahan dan TTV, E. Amniotomi. Oke, teman-teman. Untuk penanganan, setiap yang ditanyakan penanganan yang tepat atau tindakan yang tepat, kita harus, maaf teman-teman, keputar. Kita harus tahu setting tempat ya teman-teman. Setting tempat di cerita itu apa? Jadi kita bisa lakukan tindakan. Kalau setting tempatnya di PPM, di BPM atau di PMB. Sekarang namanya bukan BPM lagi ya teman-teman. Sekarang itu yang terbaru adalah PMB, praktek bidan mandiri. Jadi kita lihat dulu kalau yang ditanya adalah penanganan yang tepat atau tindakan yang tepat. Maka kita lihat harus setting tempat, jangan lupa. Apakah di cerita itu di PMB atau di puskesmas atau di polindes atau di rumah sakit. Maka kita cari kata kunci dulu di soal dia nanya penanganan yang tepat ya teman-teman. Yang tadi saya bilang kita cari setting tempat di rumah sakit ya teman-teman. Hamil dia 34 minggu. Kata kunci di soal cerita atau soal kasusnya, tiba-tiba keluar darah merah segar dari kemaluan tidak disertai nyeri, berarti dia adalah plasenta previa ya teman-teman. Plasenta previa, oke. Jadi dia adalah plasenta previa. Yang ditanya penanganan yang tepat di rumah sakit, karena settingnya adalah rumah sakit. Jadi yang dilakukan penanganan pada plasenta previa di rumah sakit adalah, jadi untuk plasenta previa di rumah sakit itu ada 2 ya teman-teman penata laksanaannya. Kita lihat usia kehamilan ibu dulu teman-teman. Ketika usia kehamilan ibu kurang dari 37 minggu, maka kita lakukan terapi konservatif teman-teman. Ya, kalau usia kehamilan sama dengan 37 minggu atau lebih dari 37 minggu, maka kita langsung lakukan SC teman-teman. Tahu nggak kita tata laksananya terapi konservatif? Yaitu menunggu ya teman-teman. Kita menunggu sampai usia kehamilannya cukup. Kan dia belum cukup bulan. Jadi kita lakukan terapi konservatif. Nah, kita lakukan terapi konservatif itu ketika belum ada tanda-tanda infartu juga ya teman-teman. Dan kondisi ibu dan janin cukup baik, masih dalam kondisi normal. Tindakan yang dilakukan untuk konservatif itu biasanya tirah baring, observasi, pemberian FE, dan pemberian tokolitik atau penghilang mulas atau antibiotik jika perlu. Nah, jadi kalau di soal ini ibu masih 34 minggu, berarti belum cukup bulan ya teman-teman, tapi kondisi ibu sudah lemas, tekanan darahnya menurun, nadi meningkat cepat dan kecil. Maka
Penata laksanaan yang bisa dilakukan itu adalah yang induksi persalinan enggak ya teman-teman. Jadi kalau lakukan PDMO itu apa? Pemeriksaan dalam meja operasi. Jadi nggak boleh kalau untuk plasenta previa atau solusio plasenta, perdarahan antepartum itu dilarang melakukan pemeriksaan dalam. Bolehnya dilakukan PDMO di rumah sakit. Ya boleh dilakukan PDMO, tapi kan ini sudah jelas usia kehamilan masih 34 minggu, jadi nggak perlu PDMO ya teman-teman. Terus persiapan SC bukan juga ya teman-teman, karena kita masih bisa pertahanin konservatif, ingat ya. Amniotomi juga bukan, induksi persalinan juga bukan. Kecuali kalau sudah usia 37 minggu ke atas kita bisa lakukan induksi persalinan kalau belum ada tanda-tanda infartu ya teman-teman. Berarti yang benar adalah yang D, lakukan observasi perdarahan dan TTV. Karena masih 34 minggu kita lakukan konservatif dulu ya teman-teman. Paham ya? Penata laksanaan solusio plasenta di rumah sakit itu dibagi dua sesuai dengan usia kehamilan. Terus gimana Kak kalau misalkan di PMB atau di puskesmas kita dapat kasus plasenta previa? Yang kita bisa lakukan adalah dilarang, ingat ya teman-teman, untuk di puskesmas, penata laksanaan di puskesmas, poskeskel, PMB itu dilarang untuk melakukan pemeriksaan dalam ya. Untuk perdarahan antepartum ini dilarang melakukan pemeriksaan dalam karena pemeriksaan dalam hanya boleh di atas meja operasi. Jadi ketika teman-teman dapat kasus ini di PMB, di puskesmas atau di poskeskel, maka lakukanlah stabilisasi keadaan umum kemudian rujuk ya. Paham ya teman-teman? Oke, pembahasan tentang perdarahan antepartum sekarang sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat berjuang, semangat para pejuang Ukom Bidan 2021.